Semoga dalam kongres keempat ini bisa melanjutkan keorganisasian, dan tentunya saya berharap bahwa warna yang didukung oleh Ikhwanul Mubalikin yang sekarang menjadi list di bajunya, diharapkan listnya itu bisa menjadi lebih besar, dan yang paling penting ada di hati dan didakwahkan. Kalau itu sudah didakwahkan, insya Allah kita juga akan berjuang memerangi COVID, kita berjuang memerangi kemiskinan, kita berjuang membangkitkan ekonomi Indonesia, dan kita berjuang di 2024 nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Kongres keempat Ikhwanul Mubalikin dibuka. Terima kasih. Ya, ini yang di belakang ikut berdiri biar kelihatan semua. Ya, ini sesi foto bersama dengan Bapak Menterinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihad li wa ihla'i dinil Islam. Diucapkan selamat jalan kepada Bapak Menteri Bapak Haji Erlangga Hartarto. Pidato amanah dan pembukaan kongres yang keempat serta deklarasi Gerakan Nasional Mubalik Berwirausaha yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beliau juga Ketua Umum DPP Golkar dan juga Pembina DPP Ikhwanul Mubalikin. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto MBA MT IPU, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Ikhwanul Mubalikin Kiai Haji Mujib Kudori, yang kami hadir di sini Pak Kiai Haji Sirojudin, juga Kiai Haji Nur Yasin, beserta Pak Kiai Haji Lukman Abidin, Sekretaris Jenderal Ketua Panitia Kiai Haji Muhammad Anwar Fadoli, dan hadir mendampingi saya adalah Pak Aceh Hasan Sadili. Beliau adalah anggota DPR RI, pimpinan Komisi 10, pimpinan Komisi 8, sekaligus juga Ketua Golkar Institute, dan juga merangkap Ketua Golkar Jawa Barat. Jabatannya banyak. Nah, tentu seluruh muhtamirin peserta Kongres keempat Ikhwanul Mubalikin yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita juga panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita hadir bersilaturahmi di kongres keempat yang penting ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Saya merasa terhormat diundang di acara ini dan sekaligus membuka kongres yang bertemakan kuatkan nasionalisme, bina toleransi, dan pulihkan basis umat untuk Indonesia maju dan sejahtera. Kita tahu situasinya pandemi COVID, sehingga kita harus menggunakan protokol COVID, dan saya lihat ruangan ini memenuhi syarat karena lantai atapnya tinggi. Saya lihat kira-kira 7 meter, sehingga tentu ini menjadi sirkulasinya baik dan aman. Jadi terima kasih Pak Kiai. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita ketahui dalam penanganan COVID, pemerintah sudah mengambil beberapa langkah dan alhamdulillah kasus aktif di Indonesia ini sudah single digit, 8,45%. Kalau kita bandingkan dengan kasus di dunia global, itu kasus aktifnya 17%. Jadi kita menangani secara lebih baik. Kemudian kalau kita lihat yang sembuh, ini di Indonesia 88,85%. Sedangkan di global 80,6%. Nah, kalau kasus kematian kita masih di atas, global 2,2, kita 2,7. Sehingga tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah, dan tentu dalam penanganan COVID ini yang penting salah satunya adalah vaksinasi. Nah, di vaksinasi ini kita sudah memvaksinasi dalam hari-hari ini 10 juta masyarakat. Nah, tentu kita masih perlu untuk tingkatkan kembali karena pemerintah menargetkan 182 juta penduduk bisa divaksinasi di tahun ini. Memang yang pertama kepada para pekerja pelayanan kesehatan 1,2 juta. Kemudian yang tahap kedua adalah lansia, jadi yang di atas 60 tahun. Kemudian yang berikut adalah pelayanan yang berhadapan dengan masyarakat, baru kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Namun kemarin beberapa juga sudah mulai, para ulama sudah mulai juga divaksin, sehingga tentu diharapkan akan lebih aman bagi kita semua. Nah, tentu kita sudah melihat setahun pandemi COVID ini, tadi disampaikan para mubalik itu kegiatannya terbatas, dan tentunya kita melihat bahwa beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan di pesantren dan yang lain juga terbatas, karena memang kita ingin aman untuk semua, kepada para santri, para mubalik, dan juga masyarakat. Nah, tentu pemerintah juga menjalankan yang saat sekarang namanya pembatasan kegiatan masyarakat, dan dalam pembatasan kegiatan masyarakat itu dikerjakan di level mikro, Jawa, Bali. Sekarang sudah ditingkatkan ke 15 provinsi. Dan dari pelaksanaan program tersebut terlihat seluruhnya kasus aktifnya turun, sehingga kegiatan ini diharapkan bisa untuk memulai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Nah, tentu dengan semakin terkendalinya COVID, itu tentu kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan mulai bisa dilaksanakan, apalagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelas-kelas. Nah, untuk tahap pertama akan dibuka yang perguruan tinggi, itu 25%, itu mulai minggu ini prototipe pembelajaran tatap muka dimulai. Nah, yang berikut tentu tergantung kesiapan dari daerah masing-masing. Nah, salah satu yang diminta tentunya vaksinasi di guru-guru, di pengajar-pengajar, para dosen sebelum tatap muka itu dibuka. Nah, kemarin juga ada permintaan dari para orang tua agar mereka juga tervaksinasi sehingga anak-anaknya bisa mulai aktif
dalam pembelajaran. Nah, tentu kegiatan-kegiatan keagamaan yang saat sekarang dibatasi selama ruangannya bisa 25% atau 50% dengan protokol. Seharusnya kegiatan-kegiatan itu secara terbatas bisa dimulai. Nah, tentu dengan demikian kita berharap bahwa kegiatan-kegiatannya bisa normal kembali, dan pemerintah mentargetkan sebetulnya tanggal di bulan kira-kira Agustus September itu sekitar 60% itu bisa tervaksinasi, dan di akhir tahun 70%, sehingga yang namanya herd immunity bisa tercapai. Namun sebelum itu tercapai, kita ketahui bahwa prokes tetap harus dijaga walaupun sudah divaksin. Nah, tentu di dalam situasi kedaruratan ini penting bahwa vaksin ini bisa diperoleh oleh masyarakat. Dan sekarang kecenderungannya negara-negara tidak mau mengekspor vaksin. Amerika Serikat 0 yang diekspor, tidak ada yang diekspor dari Amerika. Kemudian Eropa sudah mulai untuk menahan vaksin, tidak untuk ekspor. Nah, kemarin Inggris dengan adanya strain baru, mereka juga mulai untuk mengerem ekspor vaksin. Nah, kemarin vaksin Indonesia dari China dan AstraZeneca dari Korea, dan sebetulnya dijanjikan dari India. Namun India sekarang sudah akan menyetop ekspor. Jadi tentunya kalau semua negara menahan, tentu tidak semua negara bisa mendapatkan. Nah, Indonesia sebetulnya beruntung karena kita sudah punya komitmen untuk pengadaan sebesar 426 juta untuk 70% penduduk. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memilih yang mana yang mau kita beli, karena yang ada adalah 215 negara seluruhnya berebut untuk mendapatkan vaksin. Nah, oleh karena itu tentu butuh bantuan dari para mubalik, termasuk di Ikhwanul Mubalikin, untuk mengajak masyarakat untuk divaksin. Nah, tentu kalau para mubalik ini juga berkeliling, tentunya diharapkan menjadi aman dari COVID. Divaksin tidak berarti bebas COVID. Divaksin artinya kalau kena tidak parah. Jadi kalau kena, ya insya Allah nggak masuk rumah sakit, tinggal isolasi mandiri. Nah, namun tentunya kalau semuanya sudah mempunyai kekebalan, maka tentu tidak saling menularkan. Jadi minimal kalau sudah divaksin itu tidak menular ke yang lain. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting, dan ekonomi akan bergerak kalau kekebalan itu terbentuk. Karena seperti hari ini berdasarkan data yang ada, yang ekonomi Indonesia tergantung daya beli. Nah, daya beli ini kalau tidak ada, maka perekonomian seperti tahun kemarin terkontraksi ataupun tumbuh negatif -2. Nah, kita berharap bahwa dengan kegiatan masyarakat sehat, ekonomi akan bangkit, dan juga para mubalikin bisa mempunyai kegiatan ekonomi. Nah, tentu kita tahu bahwa kegiatan ekonomi usaha menengah kecil ini pemerintah membantu dalam bentuk permodalan ataupun dalam bentuk kredit. Permodalan, pemerintah mengeluarkan yang namanya Banpres Produktif, bantuan presiden produktif, yang tahun kemarin besarnya 2,4 dan diberikan sekitar 6 juta. Nah, sekarang jumlahnya kita akan tingkatkan volumenya, tapi banpresnya sekitar 1,2. Tetapi untuk kegiatan berikutnya bisa dibantu dengan kredit usaha rakyat super mikro yang di bawah 10 juta melalui PT PMN ataupun melalui perbankan. Nah, itu yang 10 juta itu tahun lalu tidak mengangsur, tahun ini mengangsurnya 50%, dan juga kredit usaha rakyat
yang bunganya tahun ini 3% sampai bulan Juni nanti. Sesudah Juni nanti kita akan evaluasi. Jumlah kredit yang bisa disiapkan itu dari 10 sampai 500 juta. Yang tanpa agunan, tanpa jaminan itu 10 sampai 50 juta. Dan ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Nah tentu kalau berkelompok 10 orang dari 50 juta bisa dapat 500 juta. Tentu ada pembinanya. Nah tentunya diharapkan dari para mubalikin ini juga bisa mendorong kelompok-kelompok ekonomi di masyarakat sehingga ini bisa jalan. Jumlahnya yang disediakan pemerintah besar. Tahun kemarin 190 triliun, tahun ini 230 triliun. Sehingga jumlah ini bisa diakses dan tahun kemarin tumbuhnya 3,5%. Jadi tentu kita berharap bahwa seluruh kelompok masyarakat bisa mendorong karena ini akan menjadi buffer daripada perekonomian nasional. Nah, Presiden sendiri kemarin telah mendorong dan meluncurkan juga gerakan wakaf uang dan juga mendorong bank wakaf mikro. Jadi berbagai program ini diharapkan bisa mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian bagi umat Islam, dan tentunya pemerintah juga memerjerkan seluruh bank syariah yang dimiliki oleh BUMN sehingga kita punya bank syariah yang besar. Nah tentu kesempatan-kesempatan ini diharapkan bisa diakses, dan tentunya juga pemerintah berharap bahwa nanti tentu kita bisa memanfaatkan kekuatan perekonomian umat ini karena berbagai kegiatan itu dilakukan oleh usaha menengah dan UMKM, dan Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong bahwa usaha-usaha UMKM itu dimudahkan untuk membuat PT cukup sendirian dan tidak dibatasi modal dan cukup mendaftar saja. Jadi satu orang mendaftar itu bisa membentuk PT dan resmi. Untuk membentuk koperasi cukup 9 orang, sehingga ini bisa mendorong kegiatan kemasyarakatan. Untuk di sektor makanan minuman, nah tentu sertifikasi halalnya bisa dalam bentuk deklarasi dulu, sehingga deklarasi kemudian jualan. Nah kemudian kalau sudah membesar dan membutuhkan sertifikasi halal dari berbagai organisasi yang tentunya di-endorse oleh MUI dan BPJPH, itu bisa dilakukan. Dan ongkosnya ditanggung pemerintah, khusus untuk usaha menengah UMKM. Jadi pemerintah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk ini. Dan selanjutnya tentu dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat, ini namanya Muktamar Kongres keempat. Semoga dalam Kongres keempat ini bisa melanjutkan keorganisasian, dan tentunya saya berharap bahwa warna yang didukung oleh Ikhwanul Mubalikin yang sekarang menjadi list di bajunya, diharapkan listnya itu bisa menjadi lebih besar, dan yang paling penting ada di hati dan didakwahkan. Kalau itu sudah didakwahkan, insya Allah kita juga akan berjuang memerangi COVID, kita berjuang memerangi kemiskinan, kita berjuang membangkitkan ekonomi Indonesia, dan kita berjuang di 2024 nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nyatakan Kongres keempat Ikhwanul Mubalikin dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.